Sekedik nerangkeun fadilah sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam kitab Afdhalus Sholawat halaman 32. Ini biar kita rajin, semangat membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakin hanya yang sudah jelas nyata akan menolong kita, memberi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kita belum tentu akan menolong kita. Istri, suami, keluarga, teman kita belum tentu akan menolong kita. Belum tentu mereka syafaat beliau, ya. Karena kita sangat membutuhkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya usahakan, ya, perbanyak sholawat. Kalau tidak ada halangan, ada acara maulid dimanapun ada diadakan, kita hadiri, ya. Kapanpun, siapapun yang mengadakan, kita hadiri acara maulid baginda Nabi Muhammad Allah sedang. Rek disuguhan, rek teu disuguhan, pokoknya mah hadir. Lain morpin cuk. Ya, ulah morpin. Wah, di dieu mah teu suguhan moal nyuguhanana lain ngarah kabulina, tapi sejak ta'ziman ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti beda, nanti keberkahan yang kita dapatkan setelah kita menghadiri maulid itu beda, pasti beda, ya. Kalau memang niatnya kita mengagungkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beda jeung morpin, ha? Nah, morpin mah jadi menang morpin ya hungkeunya. Itu morpin pincuk lain ulah. Ada aya mah dan dengan ulah jadi morpin, tapi tujuanna ngagungkeun kana maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yakin kepada Rasulullah SAW yang sangat mulia, yang sangat raufur rahim, kasih sayang kepada kita melebihi orang tua kita, melebihi anak kita, melebihi istri kita, melebihi semua makhluk Allah, ya. Ya, yang paling cinta kepada kita yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat, ya, yang dikarang oleh Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu anhu halaman 32. Qala As-Sakhawi, berkata Imam As-Sakhawi radhiyallahu anhu, wa yurwa fi ba'd khabar, berita atau hadis, Israil Abdul Muslim, sesungguhnya yang melewati batas atas dirinya, artinya ini orang-orang yang waduh ikannya ngus goreng patut di jelema teh. Ucing gering ibaratnya ucing di jide geringnya. Ya, aya jelema ucing gering. Wah, masa ada kebaikannya. Kerjaannya wah pokoknya maksiat, enggak ada lagi. Mustifun nafsi. Falamma mata ramau bi, ketika orang ini meninggal, sampai-sampai penduduk di situ tidak ada yang mau memandikannya, mengurusnya, tidak ada. Saking masyarakat setempat. Sampai-sampai ketika dia mati dilemparkan itu mayitnya oleh penduduk tersebut. Teu hayang aing kan, teu hayang mungkusan komo nyalatan mah. Ya, dialungkeun, dipalidkeun dia, dialungkeun kajarian minangkan. Akhirnya fahallahu ila Nabi Musa alaihissalam. Jadi kejadian ini terjadi pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Akhirnya Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, an ghassilhu wa shalli alaihi. Hai Musa, di kampung anu ada seorang jenazah yang mati tidak diuruskan. Kata Allah, kamu urus, mandikan oleh kamu, salatkan oleh kamu. Anu ngamandiana Nabi Rasul. Luar biasa berarti ini. Ya, di mandiana ku wali, di mandiana ku nabi ku rasul. Padahal orang ini melihat menurut pandangan manusia, ya, orang nggak baik. Tapi kok aneh, Nabi Musa diperintahkan untuk memandikannya dan menyolatkannya.
Karena ini tugas dari Allah, mau tidak mau dilaksanakan. Meskipun kata orang ini orang nggak baik, tapi ini tugas dari Allah, wahyu dari Allah, ini harus dimandikan, ini harus disolati. Nah, akhirnya beliau laksanakan. Akhirnya setelah dilaksanakan, beliau bertanya kepada Allah. Kata Allah, fa ini qad ghafartu lahu. Hai Musa, mandikan, solatkan. Dia itu sudah aku ampuni dosanya. Dia sudah aku ampuni dosanya. Masya Allah. Ini Nabi Musa berkata, qala ya Rabbi bimadza ya Rabb. Ini kan orang sudah jelas nggak baik, kata masyarakat, nggak ada kebaikannya. Tapi apa penyebab dia mendapatkan ampunanmu ya Rabb? Apa rahasianya sampai dia diampuni dosanya olehmu ya Rabb? Ini yang harus kita perhatikan, menjadi pelajaran untuk kita, menjadi pembangkit semangat kita untuk membaca maulid, untuk membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Qala, berfirman Allah, innahu fatal Taurat, sungguhnya dia tuh membuka kitab Taurat suatu hari, yauman, pada suatu hari, wa wajada fiha isma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia baca Taurat, dia mendapati pada kitab Taurat itu ada nama kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ketika dia bertemu dengan nama kekasihku Muhammad, saat itu dia membaca sholawat kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ghafartu lahu bidzalik, aku ampuni seluruh dosanya berkah sholawatnya dia kepada kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kartasnya mau jadi pelajaran ke urang, lain dorakana kudu urutan lain. Tah maca sholawatna nu doraka kumaha ge lamun getol baca sat eureun dorakana. Nya bakal dihampura dosa. Kartos di urang dina maca maulid entong calempe letah teh nya yang maca sholawat ya, maca sholawat di mana jenengan kanjeng Nabi ya, apabila nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan ya baca sholawat, jangan berat ke hartos ya jama, padahal jama tukang berkah maca sholawat sakali baca talin sabaraha kali. Bacanya satu kali, apalagi kalau berkali sampai 1000, 2000, apalagi ini satu kali bisa menjadi penghapus dosa. Amin ya rabbal. Jadi kita ini banyak dosa kan, banyak dosa tawayana sehingga atau maca sholat, dan kita bacakan maulid ini kita mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam maulid ini menceritakan kehidupan Nabi, sejarah Nabi, kelahiran Nabi, keistimewaan Nabi, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harapan kita mudah-mudahan dengan dibacakannya maulid Nabi Muhammad SAW ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.